Tataplah dan lihatlah jasad itu. Sesungguhnya umat manusia khususnya umat Islam aliran yang mengatakan akan membela agama Allah khususnya agama Islam yang tidak mengikuti agama Islam aliran yang baru muncul di Indonesia di mana mereka itu mengaku dirinya agama yang paling benar dengan didukung beberapa habib dan ulama aliran keras. Apakah ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pemimpin pada surat Al-Qasas 28 ayat 41? Artinya dan kamu jadikan mereka pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Karena mereka adalah umat yang merendahkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul serta para nabi-nabinya dalam mensiarkan agama Islam. Karena kemahataunya Allah mereka yang berada di bumi ini mempunyai maksud ingin menggantikan statusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua ingin mempunyai kedudukan di setiap negara dengan menyebarkan tujuannya dengan bersandar pada Quran dan hadis. Mereka tidak berani merubah satu ayat pun tetapi kalau hadis itu dapat ditambah dan dikurangi. Sedangkan Al-Quran yang berkunjung kejahatan setan itu yang mereka tuduhkan kepada umat Islam Sunni agar supaya mereka membenarkan kejahatannya. Kalau mengurut Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 9 artinya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Tetapi Allah tidak mengharapkan bantuan atau pertolongan makhluknya seperti manusia, yang aku Allah harapkan itu adalah Iqra, bacalah, karena itu perintah Allah kepada roh dan rasa artinya siapa diri kita ini. Tataplah dan perhatikan jasad kalian ketika roh dan rasa telah menyatunya dengan jasad yang dilengkapi dengan persendian. Karena ada waktu yang telah ditetapkan untuk sholat menghadap kepada aku Allah, dan aku Allah memujinya itu adalah yang aku Allah kehendaki. Di mana sengaja aku Allah menyuruh melihat saudara kalian yang sujud sholat dari mulai berdiri mengangkat kedua belah tangan dengan mengucapkan kebesaran aku Allah lalu tangan kiri dipegang oleh tangan kanannya. Dan membungkuk lalu berdiri lagi mengucapkan yang sama Allahu Akbar dilanjutkan meletakkan kepalanya ke tanah atau ke lantai. Ini semuanya adalah mempunyai makna dan tujuan untuk dicintai oleh aku Allah. Seandainya jasad itu tidak aku hadirkan dalam roh dan rasa apakah jasad itu dapat bergerak? Tentunya tidak. Sekarang mengapa aku ciptakan roh dan rasa dan mengapa aku menyatukan roh dan rasa lalu aku masukkan ke dalam jasad? Nah disinilah bahwa kita perlu baca Iqra karena dengan membaca atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita sadar atau perhatikan dan gunakan nurani bahwa kita ini tidak ujuk-ujuk ada maka dijelaskan melalui sebagaimana surat Al-Waqiah 56 ayat 59 artinya, kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang penciptanya? Disinilah kita perlu berpikir jangan sampai kita merasa tidak ada yang menciptakan. Yang sujud dan sholat itu adalah tandanya roh dan rasa disatukan dengan jasad sebagai makmum dari roh dan rasa maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilaksanakan atau dilakukan bersama. Lalu siapakah jasad itu? Jasad adalah asalnya dari tanaman-tanaman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Sebagaimana surat An-Nuh 71 ayat 17 artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, dengan sebaik-baiknya, jadi jelas bahwa tumbuh-tumbuhan dengan atas perintah Allah untuk menjadi jasadnya terutama jasad manusia yang diciptakan dengan sempurna dari tumbuhan yang berada di atas tanah atau bumi, yang didampingi oleh Allah dengan diberikannya air dan angin bahkan semuanya yang berada di dalam langit. Jadi definisinya bahwa roh dan rasa itu adalah ilmu 99 asmanya Allah yang diturunkan khususnya untuk atau buat manusia tanpa memandang suku, agama ataupun ras itu sama. Sedangkan jasad adalah saripati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan dengan kata kun fayakun. Di sini roh dan rasa khususnya untuk makhluk yang bergerak diantaranya pergerakannya itu adanya persendian khusus untuk manusia dan hewan guna menjalani sujud dan sholat dan juga dituntut untuk memikirkan atas kejadiannya diri sebenarnya diri, yang Allah tempatkan pada jasad yang hidup dan berakal dan berpikir, dari mulai kejadiannya. Tujuannya persediaan pada manusia agar manusia itu pertama menjalani sholat tidak dan sombong, ingat atas perintahnya. Yang lebih tepatnya bahwa jasad itu intisari daripada alam semesta semuanya tertera pada petunjuk sesuai yang ada pada jasad dan ketika jasad menyatu dengan roh dan rasa, itulah alam yang mewakili mengikuti perintah yaitu sujud dan sholat berzikir dan menjalani ibadah lainnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita sadar diri sesadar-sadarnya ketika kita sedang berzikir la ilaha illallah bergerak kemana arahnya tentunya ke kanan dan ke kiri itu karena jasad kanan adalah Asma 99 dan jasad sebelah kiri itu di zaman tajalli sebelum Allah menciptakan surga Allah mendahulukan menciptakan nur cahaya Ahmad di mana terdapat kejadian Allah menciptakan jin, Adam dan Hawa surat Al-Hijr 15 ayat 27. Ketika Adam tertipu oleh jin maka diusirlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Sebelum diusir Adam dicabutlah roh lalu roh Ahmad dimasukkan ke jasadnya Adam sebelah kiri. Jadi wirid, zikir itu ketika kita melakukan itu sadarkah badan kita terbawa arus gerak mengikuti kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah bahwa Allah itu mengingatkan umat khususnya umat Islam Sunni bukan Islam aliran bahwa dalam jasad kita itu ada dua penghuninya yaitu Asma 99 dengan nur cahaya Ahmad. Maaf saya Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak mengajak akan tetapi ini hanya kajian saya saja mungkin pendapat para ahli makrifat berbeda-beda namun saya hargai perbedaan pendapat karena hakikinya salah dan benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti di akhirat saya duduk bersama para ahli makrifat mendengarkan yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenarannya walaupun di dalam Al-Quran dan hadis telah gamblang dijelaskannya mengingat yang namanya manusia dibebani ilmu tasawuf itu menjelaskannya kepada umatnya kadang tidak terjangkau oleh manusia yang awam. Sebelum mengakhir di sini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, tidak menceritakan mengungkapkan salah satu dari asma Allah yang tidak diberikan kepada manusia, kenapa diberikan kepada Dajjal. Yang pastinya menurut Abdul Hadis bin Abdul Latif ilmu itu untuk menguji seluruh umat manusia di mana apa asma 99 dan apa asma 1. Bismillah. Menurut kajian saya bahwa setiap Allah menciptakan sesuatu itu dengan perkataan kun fayakun itu ada beberapa masa yang tidak terhitung baik jarak, waktu detik tetapi hitungannya masa ini sesuatu yang tidak tercapai oleh pemikiran otak manusia sebagai Al-Quran Surat Fusilat 41 ayat 10 artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kuku di atasnya, dan dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanannya bagi penghuninya dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkannya. Dan inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak patut untuk ditiru oleh manusia. Surat Qaf 50 ayat 38 artinya dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa lelah sedikitpun. Jadi penjelasan asma 99 itu kemuliaan yang Allah sempurnakan untuk manusia sedangkan asma yang satu itu asma negatif apa yang manusia kehendaki itu pasti disimpangkan baik dalam segala hal yang itu dijadikan tidak baik. Coba perhatikan agama saja diputar balikan agar menjadi sesat. Di sini kita perhatikan azab dari asma 99 itu sekali berbuat baik pahalanya 99 kali kenikmatan sedangkan asma yang satu siksanya hanya 1 kali. Dan perlu merasakan 1 kali kesalahan ganjarannya adalah rasa yang sangat panas dan sangat dingin ingat surat Sad 38 ayat 57, artinya inilah azab mereka, maka biarlah mereka merasakannya, minuman, mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin sekali. Sekarang siapa yang merasakannya nantinya di akhirat tentunya roh dan rasa sedangkan jasad itu kembali ke surga tanpa dihisap, karena setiap yang digunakan oleh manusia apapun serta yang dimakan itu sudah merasakan sakit pedihnya neraka dunia. Maaf bila kajian ini bermanfaat mohon bagikan agar mendapat pahala dan semoga mendapat imbalan makrifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.